Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Asirul Mutakin. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem kemudi dan kompas pada kapal. Tujuannya adalah yang pertama menjelaskan prinsip kerja sistem kemudi dan kompas kapal. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis sistem kemudi kapal. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis kompas. Dan yang keempat, melakukan pengoperasian sistem kemudi dengan benar dan aman sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudi dan kompas merupakan dua instrumen vital dalam bernavigasi kapal. Kemudi berfungsi untuk mengarahkan kapal sesuai jalur yang diinginkan, sementara kompas menjadi penentu arah pelayaran. Apabila kedua fungsi ini tidak dijalankan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur, maka dapat terjadi kesalahan dalam pelayaran, keterlambatan kedatangan, bahkan resiko tubrukan atau kandas di perairan dangkal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak penjelasan materi berikut ini. Sistem kemudi adalah sistem yang digunakan untuk mengarahkan kapal. Terdiri dari komponen mekanisme, hidrolik, elektronik yang bekerja bersama untuk menggerakkan kapal. Fungsinya adalah yang pertama, mengontrol arah kapal untuk memastikan alur pelayaran yang benar. Kedua, membantu manuver kapal di pelabuhan, kanal atau muara, dan perairan sempit. Dan ketiga, menjamin keselamatan dan memberikan respon cepat dan akurat terhadap perintah kemudi, terutama dalam situasi darurat. Dalam sistem kemudi, kita kenal ada beberapa jenis di antaranya. Yang pertama, kemudi manual. Sistem ini digunakan ketika memerlukan pengendalian yang presisi dan respon cepat, atau sebagai cadangan ketika sistem otomatis gagal. Kedua, sistem kemudi otomatis. Sistem ini dapat mempertahankan arah yang ditentukan dan biasanya digunakan untuk perjalanan jarak jauh atau di laut lepas. Yang ketiga, sistem kemudi hidrolik. Sistem ini sering digunakan pada kapal-kapal besar karena mudah dalam mengendalikan kapal. Keempat, sistem kemudi darurat. Sistem ini biasanya diaktifkan secara manual oleh kru kapal atau secara otomatis yang mendeteksi kegagalan pada sistem utama. Dan yang kelima, sistem kemudi elektronik. Sistem ini digunakan pada kapal-kapal modern karena memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang jenis-jenis kemudi. Sekarang kita membahas bagaimana cara dari kerja sistem kemudi tersebut. Berikut adalah langkah-langkah dasarnya. Yang pertama, jurumudi mengoperasikan steering atau kemudi untuk menentukan arah yang diinginkan. Kedua, setelah mendapat sinyal dari steering atau kemudi, transmisi ini akan berfungsi menerjemahkan gerakan putaran steering atau kemudi menjadi pergerakan pada daun kemudi. Ketiga, setelah menerima perintah dari transmisi dan mengubah sudutnya, perubahan sudut daun kemudi ini menghasilkan perbedaan tekanan di sekitarnya sehingga menggerakkan kapal ke arah yang diinginkan. Dan keempat, melalui sensor dan alat monitoring yang memantau posisi daun kemudi secara real time. Informasi ini digunakan untuk melakukan penyesuaian secara otomatis agar perintah kemudi direspon dengan cepat. Kompas adalah alat navigasi yang digunakan untuk menentukan arah relatif terhadap medan magnet bumi atau terhadap referensi giroskopik. Alat ini sangat penting dalam bernavigasi, terutama navigasi maritim, karena membantu navigator untuk menetapkan arah kapal selama pelayaran. Ada berapa fungsi kompas dalam navigasi? Yaitu, yang pertama, membantu navigator untuk mengetahui arah yang dituju dan menjaga kapal
agar tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Kedua, untuk selalu berada di rute yang telah direncanakan dan melakukan koreksi arah saat diperlukan. Dan ketiga, untuk membantu menghindari bahaya seperti tubrukan kapal dengan kapal, karang atau daratan setelah melakukan penentuan posisi kapal. Dalam pelayaran, ada beberapa jenis kompas yang sering digunakan, yaitu yang pertama, kompas magnet. Kompas magnet menggunakan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah utara secara akurat. Prinsip kerjanya adalah bekerja berdasarkan magnet bumi. Jarum magnet pada kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan magnet. Kemudian, medan magnet bumi menyebabkan jarum kompas berorientasi sepanjang garis medan magnet bumi. Kedua, gyro kompas. Kompas jenis ini menggunakan prinsip giroskopik untuk menunjukkan arah utara sejati dengan stabilitas yang lebih baik. Prinsip kerjanya adalah untuk menentukan arah utara sebenarnya yang penting dalam pelayaran jarak jauh dan di daerah dengan varian magnetik tinggi. Sering diintegrasikan dengan sistem navigasi elektronik seperti ECDIS atau Electronic Chart Display untuk memberikan data navigasi untuk yang lebih komprehensif. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membaca dan menggunakan kompas tersebut. Berikut penjelasannya. Jarum kompas selalu mengarah ke utara magnetik karena sifat magnetik yang dimilikinya. Warna merah pada ujung jarum memudahkan kita untuk mengidentifikasi arah utara. Dial kompas memungkinkan kita untuk melihat arah dalam satuan derajat dengan skala dari 0 hingga 360 derajat, mampu memberikan presisi tinggi dalam navigasi. Panah arah perjalanan terletak di bagian dasar kompas dan membantu kita menunjukkan arah yang ingin kita tuju. Plat dasar memungkinkan kita untuk meletakkan kompas di atas peta yang akan dimanfaatkan untuk mengukur jarak atau skala peta. Setelah kita mempelajari tentang sistem kemudi dan kompas, kesimpulannya adalah dengan memahami cara kerja standar operasional prosedur atau SOP dapat memastikan keselamatan jiwa dan kelancaran selama pelayaran, serta kru kapal dapat memiliki ketenangan dalam melayarkan kapal. Penguasaan sistem ini bukan hanya mendukung efisiensi navigasi, tetapi juga menjadi bagian krusial dalam mencegah kecelakaan di laut dan menjaga profesionalisme dalam operasional kapal. Demikian pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat, sampai jumpa. Jalas Pepa, Jaya Mahai!